Oke, kita lanjutkan sekarang ke soal nomor 2. Manakah grafik berikut ini yang bukan menunjukkan grafik perbandingan senilai? Jelaskan alasanmu. Jadi yang ditanyakan di sini yang bukan. Ya deh ya, yang bukan menunjukkan grafik perbandingan senilai. Nah, sekarang kita balik saja. Ciri dari grafik perbandingan senilai itu adalah grafiknya berupa garis lurus. Nah, jelas yang A ini garis lurus. Kemudian yang B ini kan grafiknya berupa parabola. Nah, artinya grafik soal yang B ini pasti bukan perbandingan senilai. Nah, ini jawabannya. Ya, ini bukan perbandingan senilai. Nah, alasannya adalah karena apa? Karena grafiknya bukan berupa garis lurus, melainkan parabola. Ya, coba kita cek yang C dan D. Nah, yang C dan D ini kebetulan keduanya juga garis lurus. Ya, sebenarnya ada ciri yang kedua dari grafik perbandingan senilai, yaitu grafik tersebut harus melewati pusat koordinat. Ya, atau saya tulis di sini ya. Jadi, ciri-ciri ya Dek ya, ciri-ciri grafik perbandingan senilai ya. Yang pertama adalah berupa garis lurus. Nah, ini harus terpenuhi ya. Nah, ini garis lurus. Kemudian yang kedua adalah grafik tersebut harus melewati ya Dek ya, atau berpotongan dengan pusat koordinat. Nah, 0,0 ya. Lewat 0,0. Nah, gitu aja. Ya, supaya singkat. Nah, ini silakan diingat-ingat. Ya, Dek ya. Jadi ciri-ciri dari grafik perbandingan senilai yang pertama adalah grafiknya itu berupa garis lurus. Kemudian yang kedua harus melewati 0,0. Bagaimana kalau garis lurus tetapi tidak lewat 0,0? Ya berarti itu bukan perbandingan senilai. Ya, Dek ya. Jadi kedua ciri ini harus dipenuhi sekaligus. Berarti yang A ini garis lurus kemudian melewati 0,0. Berarti yang A ini pasti perbandingan senilai. Ya, perbandingan senilai. Sekarang yang B jelas ya, bukan perbandingan senilai karena grafiknya berupa parabola. Nah, sekarang yang C. Kebetulan yang C dan D ini keduanya juga merupakan perbandingan senilai. Ya kan, karena baik grafik soal yang C dan D garis lurus ya, bentuknya garis lurus, kemudian keduanya juga sama-sama melewati pusat koordinat. Berarti ini adalah grafik perbandingan senilai. Demikian juga yang D. Nah, ini juga merupakan perbandingan senilai. Nah, maka jawaban untuk soal nomor 2 itu adalah yang B. Nah, itu cara pertama ya, secara grafis. Nah, cirinya seperti ini. Kemudian cara yang kedua adalah kita bisa menghitung secara manual. Ya, Dek ya, sebagai contoh aja grafik soal yang A. Kita tentukan minimal 2 koordinat ya, 2 titik koordinat. Misalkan ini adalah koordinat titik yang pertama, yang ini adalah koordinat titik yang kedua. Untuk koordinat titik yang pertama berarti x, y-nya adalah 1,3 ya kan? Kemudian untuk koordinat titik yang kedua, x, y-nya adalah min 1, min 3. Nah, yang namanya perbandingan senilai berarti angka perbandingannya itu tetap. Ya, Dek ya. Jadi kalau kita cari perbandingan antara X dan Y. Nah, X banding Y kan sama dengan sekian banding sekian. Nah, pada kedua titik ini angka perbandingannya itu harus tetap. Ya. Atau kalau kita tulis dalam bentuk per, ya berarti tinggal kita cari. Nah, kita cari dalam bentuk per saja ya. Untuk titik yang pertama, titik ke-1, koordinatnya kan 1,3. Ya kan? Saya tulis ini ya, 1,3. Maka nanti X per Y-nya itu ya sama dengan 1/3. Nah, karena perbandingan senilai, mestinya nanti kalau kita masukkan X banding Y pada koordinat titik yang kedua, hasilnya mestinya juga harus 1/3. Ya, kita coba aja ya. Jadi, kita coba di sini aja. Kalau di sini takut nggak cukup saya ya. Ini adalah titik yang kedua. Koordinatnya adalah min 1, min 3. Nah, ini min 1, min 3. Maka X per Y-nya adalah min 1 per min 3. Minus dibagi minus itu kan plus, ya kan? Berarti X per Y sama dengan 1/3. Nah, berarti kan angka perbandingannya tetap. Yang ini
adalah 1:3 pada titik 1, ya Dek ya. Kemudian titik yang kedua pada grafik yang sama, ya Dek ya. Angka perbandingannya juga 1:3. Nah, ini artinya grafik ini menunjukkan perbandingan senilai. Jadi titik-titik yang berada pada grafik ini, ya Dek ya, itu merupakan perbandingan senilai. Angkanya itu tetap. Nah, angkanya tetap ya. Beda dengan yang B. Nanti kalau kita hitung ya pasti perbandingannya itu akan berbeda-beda. Ya, jadi titik ini nanti akan berbeda dengan titik ini, akan berbeda dengan titik ini dan seterusnya. Oke, jelas ya? Jadi saya ulangi lagi, kalau secara grafis ya, salah satu ciri dari perbandingan senilai adalah yang pertama harus berupa garis lurus. Kemudian yang kedua melewati 0,0. Lalu kalau kita hitung secara manual, ya perbandingan senilai berarti angka perbandingannya itu selalu tetap. Ya. Jadi kalau kita hitung manual, angka perbandingan titik-titik di setiap grafik ini pasti angka perbandingannya tetap. Nah, itu ciri dari perbandingan senilai. Oke, jelas ya. Jadi nomor 2 jawabannya adalah yang B. Ya, ini yang bukan perbandingan senilai. Sampai ketemu di video pembahasan soal selanjutnya.